Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memasuki pertemuan yang keempat dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Oke, baik, langsung saja. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan hadis ya. Sejarah perkembangan hadis mulai dari masa Nabi masih disampaikan secara lisan dan masih dilarang untuk menulis hingga ke pasca periwayatan dan ada juga yang masa-masa Imam Bukhari, kitab-kitab hadis yang sanadnya mutasil dan bisa kita nikmati hingga sekarang ya. Kitab matan-matan hadis. Oke, sekarang kita akan masuk ke beberapa contoh tentang kitab-kitab hadis. Ini kitab matan hadis babonnya ya istilahnya ya, yang sebagai sumber rujukan ketika kita mau mencari matan-matan hadis. Sebenarnya nggak terbatas ini, tapi ini yang diakui dari dulu ulama yang mencakup atau ya kedudukannya di antara kitab-kitab babon yang lainnya ini paling tinggi. Seharusnya kalau di silabus kita akan membahas kutubut tis'ah ya, kitab yang 9. Tapi nanti yang 3 akan saya bahas cepat saja karena kalau 9 saya bahas melalui video ini tidak akan cukup ya waktunya. Oke, sebelum kita masuk ke kutubus sittah yang artinya kitab 6, saya akan membahas dulu tentang tipologi beberapa jenis kitab hadis. Nah, kitab-kitab hadis itu ada yang ini istilah-istilah dalam menyebut kitab hadis ya, Al-Jami, As-Sunan, Musannif, Mustadrak dan lain sebagainya. Ini bukan nama kitab tapi sebutan untuk tipe-tipe kitab. Tapi biasanya kita menyebutnya misalnya kayak Sahih Bukhari itu juga Al-Jami' Sahih Bukhari gitu. Jadi sudah ada tipenya yang disebutkan dalam menyebut nama kitab tersebut. Nah, tapi sebenarnya nama-nama ini adalah tipe-tipe kitab. Oke, yang pertama Al-Jami'. Al-Jami' itu kitab Al-Jami' itu yang kayak gimana? Kitab yang menghimpun berbagai macam hadis, baik menghimpun pokok kandungan hadisnya, maksudnya adalah hadisnya ini mencakup pokok-pokok semua hal yang berkaitan dengan misalnya bab fikih atau itu dari bab-bab hadisnya ya atau istilah-istilah hadis misalnya menghimpun semuanya dari kalau Sahih Bukhari misalnya ya Al-Jami' Sahih Bukhari itu menghimpun dari wahyu, kemudian bab iman, kemudian di situ juga ada bab-bab tentang fikih, bab toharo, bab sholat dan lain sebagainya. Jadi namanya juga Al-Jami', menghimpun semua hadis. Nah, jadi semua bab-bab hadis di situ. Maupun menghimpun hadis-hadis secara sumber rujukan hadis. Misalnya ada yang kalau kemarin pernah kita kalau kemarin ada contohnya ya, kita buka sebentar, itu ada As-Suyuti menghimpun Al-Jami' Al-Kabir, itu yang berisi Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan hampir 50 kitab matan hadis itu dijadikan satu. Nah, itu maksudnya adalah menghimpun hadis dari sumber rujukannya. Jadi, base-nya adalah sumber rujukan, bukan bab-bab dalam matan hadis. Itu ya. Jadi, keduanya bisa disebut dengan Al-Jami'. Kalau yang sampai sekarang atau yang ada di kutubus sittah ya Al-Jami' ya dua itu ya Al-Jami' Al-Jami' Sahih Bukhari, Al-Jami' Sahih Muslim. Tapi ada juga At-Tirmidzi ya itu juga namanya ada yang menyebut Sunan, ada yang menyebutnya Al-Jami'. Kemudian di bawahnya Al-Jami' ada As-Sunan. Sunan itu disusun berdasarkan kitab hadis yang menyusun hadis-hadisnya berdasarkan bab-bab dalam fikih. Kalau sunan hanya memuat hadis marfu' saja. Apa itu hadis marfu'? Hadis yang memang sampai kepada Nabi atau yang diucapkan atau itu memang hadisnya dari Nabi gitu ya. Kalau nanti kita bahas.
hadis yang berasal dari Nabi. Jadi ini bukan dari segi kualitasnya, tapi dari sumber matanya itu memang berasal dari Nabi. Itu masuknya nanti kitab As-Sunan. Jadi kalau As-Sunan itu membahasnya adalah kitab-kitab bab-bab fikih gitu, kayak Sunan At-Tirmidzi atau Sunan, nanti kita buka ya, Sunan At-Tirmidzi itu adanya bab fikih. Jadi kalau Sirah Nabawi atau bab-bab berhubungan dengan akidah atau bab iman itu tidak ada. Jadi babnya fikih, bab toharoh, bab sholat, bab tentang air, segala yang berhubungan dengan fikih. Nah, itu maksudnya kitab As-Sunan. Kemudian Al-Musannif. Nah, Al-Musannif juga sama, disusun berdasarkan bab fikih. Tetapi kalau musannif ini menghimpun semua hadis, baik marfu', mauquf maupun maqtu'. Mauquf itu apa? Hadis yang itu sumbernya dari sahabat. Kenapa tetap disebut hadis? Karena bisa jadi sahabat itu menafsirkan atau menjelaskan isi kandungan hadis yang beliau juga didapat dari Nabi. Ya, tapi sanad yang tersambung itu cuma sampai sahabat. Kemudian maqtu itu cuma sampai tabi'in. Nah, itu ada di Al-Musannif. Nah, ini disusun berdasarkan bab fikih. Nah, ini contohnya kalau di Kutubut Tis'ah ada Muwatta Imam Malik. Nah, itu ya fikih, membahas tentang fikih tapi isinya hadis-hadis ya, istilahnya gitu ya. Muwatta Imam Malik itu kan kitab tua ya, sebenarnya lebih tua bahkan dari Sahih Bukhari Muslim ya. Itu kitab berisi tentang matan-matan hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Kemudian Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu kitab hadis yang disusun berkaitan dengan hadis yang tidak, mohon maaf ini hadis ya, tidak dimuat dalam tipologi kitab hadis sebelumnya. Jadi biasanya Mustadrak itu mengambil atau dari kitab hadis sebelumnya. Misalnya kayak contohnya Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim An-Naisaburi. Itu berarti kitab Mustadrak ala Sahihain itu adalah memuat hadis-hadis yang tidak dimuat dalam Sahihain. Sahihain itu apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi siapa tadi? Al-Hakim An-Naisaburi itu melihat Sahihain, kitab Sahihain, dan ada beberapa hadis yang tidak masuk dalam Sahihain tapi menurut beliau ini juga derajatnya sahih. Nah, akhirnya beliau membuat itu Al-Mustadrak. Istilahnya berarti apa ya? Zawaidnya ya, tambahan-tambahan yang tidak ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi sebenarnya derajatnya juga sahih menurut pengarangnya gitu ya. Derajat kesahihan itu kan kadang nanti menurut siapa yang melihat. Nah, jadi kayak gitu. Jadi biasanya kalau Mustadrak ya diidofahkan atau disandarkan dengan kitab apa, misalnya Mustadrak ala Sahih Bukhari. Nah, itu berarti hadis-hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari yang menurut beliau derajat kesahihannya itu juga bisa dimuat dalam Mustadrak. Nah, seperti itu. Kemudian al-mustakhraj, nah, itu bersama Mustadrak ya, memuat matan dari kitab hadis. Jadi Mustakhraj ini pengarangnya melihat kitab hadis terdahulu dulu, kemudian pengarang meriwayatkan matan tersebut dengan sanad sendiri yang berbeda. Jadi misalnya Mustakhraj Sahih Bukhari, pengarangnya Al-Jurjani, itu matan-matannya adalah matan yang ada pada Sahih Bukhari, tapi ditulis dengan sanad sendiri. Nah, jadi hadis itu kan, satu matan hadis itu kan bisa ribuan yang ya, bisa ratusan yang meriwayatkan ya. Dari Tobagah satu misalnya berapa sahabat. Itu kan beda-beda sahabat ini terus akhirnya diriwayatkan sahabat lain atau langsung diriwayatkan oleh tabi'in. Nah, itu kalau mustakhraj itu mengambil matan-matan dari kitab hadis sebelumnya, tapi ditulisnya adalah dengan pohon sanad sendiri yang berbeda dengan hadis yang diambil. Misalnya mustakhraj ala Sahih Bukhari. Nah, itu berarti matan-matannya dari kitab Sahih Bukhari, tapi sanadnya berbeda dengan apa yang ada di sanad di Sahih Bukhari. Nah, seperti itu.
Kemudian ada juga al-musnad. Nah, al-musnad ini memasukkan semua hadis yang pernah diterima si penulis tanpa memberikan keterangan derajat kualitasnya. Nah, ini pernah saya bahas waktu kita membahas istilah-istilah penting ya. Musnad itu salah satunya adalah kitab hadis yang berisikan matan-matan hadis yang diterima oleh si penulis. Nah, jadi misalnya ada musnad siapa gitu, berarti penulisnya itu memang menerima hadis-hadis ini, entah hadis itu sahih, hasan ataupun dhaif, jadi tanpa memberikan keterangan derajat kualitasnya. Tapi beliau sendiri menerima hadis tersebut, kemudian menggabungkan semuanya di dalam kitabnya. Kemudian terakhir ada al-mu'jam. Nah, al-mu'jam itu lebih luas lagi ya, mengumpulkan hadis tanpa memandang derajat kualitasnya, entah beliau sendiri yang menerima atau dari orang lain. Nah, jadi itu al-mu'jam. Mu'jam as-Suyuti, mu'jam Syakhir, mu'jam at-Tabrani, contoh-contohnya itu. Oke, tapi kita tidak akan membuka setiap hadis ini ya, karena sekali lagi waktunya tidak akan cukup. Oke, kita langsung ke kutubus sittah. Nah, apa aja sih kutubus sittah? Nah, jadi kalau ada pertanyaan atau kita sering mendengar kutubus sittah itu kitab apa aja gitu. Kutubus sittah kan artinya secara literal adalah kitab yang 6. Nah, itu ada Al-Jami' as-Sahih lil Bukhari. Biasanya kita mengistilahkan dengan Sahih Bukhari. Nah, sekilas aja ya, kalau mau melihat tentang Sahih Bukhari itu silahkan lihat sendiri dan diamati sendiri kitabnya seperti apa. Tapi ini saya hanya menjelaskan sedikit saja tentang kitab Sahih Bukhari. Dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Nah, yang sugeng atau hidup pada tahun 194 hingga 254 Hijriah. Kitab ini disusun selama 16 tahun. Nah, bayangkan ya, 16 tahun berkutat pada mengumpulkan hadis untuk menjadikan satu buku yang bisa alhamdulillah kita bisa nikmati sekarang. Nah, jadi kegigihan ulama-ulama hadis dulu itu istilahnya coro bahasa Jawa orang bayan-bayan gitu ya. Selama 16 tahun belum menulis hadis gitu. Jenengan aja kalau misalnya mau nulis skripsi berapa berbulan-bulan aja bosen ya. Kayaknya cepat selesai ya, memang bagus. Tulisannya bagus itu kalau zaman sekarang adalah tulisan yang cepat selesai. Jadi tidak hanya di angan-angan. Oke. Kemudian berisi 7.397 atau 4.000 hadis. Kenapa yang selisihnya banyak banget? Nah, yang mengatakan 7.397 hadis itu hadisnya diulang. Jadi kan kalau Sahih Bukhari hadisnya per bab gitu ya, misalnya bab iman, tentang iman, ihsan, Islam itu dicantumkan, nanti dicantumkan lagi misalnya di bab apa. Nah, itu kan terjadi pengulangan. Nah, itu kemudian yang menyatakan 4.000 hadis itu yang hadisnya tok yang nggak diulang-ulang. Nah, jadi matan hadis yang sama itu tidak dihitung lagi. Nah, itu seperti itu. Kira-kira saja 4.000 hadis terbagi dalam lebih dari 100 kitab dan 3.450 bab. Kitab itu maksudnya bukan buku ya. Kalau di kitab-kitab atau di kita misalnya belajar kitab apa gitu kan, bab itu tulisannya kitab ya, kitab Busholah, kitab Butoharoh. Nah, itu maksudnya gitu, 100 bagian atau 100 kitab terdiri dari 3.450 bab. Oke, kemudian cara Bukhari dalam memasukkan atau menyeleksi hadis-hadis yang beliau terima. Bukhari itu tidak hanya menerima 7 sekian hadis ya. Bukhari itu hafal sampai 200.000 hadis. 200.000 hadis, tapi yang dimasukkan cuma segini. Nah, karena beliau selektif sekali, lebih dari 200.000 hadis ya. 200.000 hadis itu yang campur dengan sahih dan nggak sahih. Nah, yang sahih itu 100.000. Nah, jadi lebih ya 300 ribuan ya. Itu cuma perkiraan. Jadi itu yang dimasukkan itu cuma segini. Nah, itu beliau menyeleksi dari segi rijalul hadisnya yang tidak dikomentari jelek oleh para ahli hadis terdahulu. Jadi ketika beliau mau memasukkan suatu hadis ke dalam bukunya, itu dilihat dulu apakah sanadnya, perawi dalam bahan sanadnya itu ada yang dinilai jelek oleh ahli hadis.
Nah, kalau ada yang dinilai jelek tidak dimasukkan. Saking hati-hatinya beliau dalam memasukkan hadis yang sahih aja, makanya bisa disebut dengan sahih al-Bukhari. Kemudian dari jalur ittisalus sanad. Nah, jadi selain perawinya tidak ada yang dicap jelek, juga sanadnya memang tersambung. Jadi penekanan bertemunya langsung dari murid ke gurunya, walaupun satu kali, biasanya hadasannya. Jadi bukan cuma an apa gitu kan, rada ragu ketemunya murid sama guru. Nah, kita akan bahas nanti tahammul wal ada itu ada ya. Hadasana itu apa, akhbarona itu apa, an abi itu apa, kita bahas kemudian. Kemudian memulai babnya dengan wahyu dan ditutup dengan bab tauhid dan menggunakan susunan dan topik yang lazim digunakan dalam ilmu fikih. Jadi ada bab-bab fikihnya juga di situ yang biasa dibahas di kitab-kitab fikih. Kemudian Sahih Muslim itu sahih yang derajatnya di bawah derajat Imam Bukhari, karena Muslim juga memang murid Imam Bukhari ya. Jadi derajatnya di bawah Sahih Bukhari. Itu ada Muslim ditulis oleh beliau Muslim Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Jadi Imam Muslim yang pada 820 sampai 875. Ini sebenarnya tidak ketemu ya berarti ya. Tidak ketemu secara langsung antara Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ini tapi penulisan hadisnya ini sebenarnya beliau bertemu langsung. Mungkin apakah saya salah mencatat? Sebentar, saya nyontek dulu ya. Kalau masalah tahun gini ya susah ya menghafalkan Bukhari kapan, Muslim kapan. Saya menghafalkan keluarga saya aja nggak hafal ya. Kalau Muslim itu iya 204 sampai 261, jadi ketemu ya. Nanti ketika kita belajar tentang takhrij hadis lahir dan wafat ini sangat penting ya, karena kita nanti melihat memang apakah murid ini bertemu langsung dengan gurunya gitu. Artinya dalam tahun gurunya masih sugeng, masih hidup itu apakah murid ini sudah lahir. Nah gitu. Jadi kalau ini itu sebenarnya 204. Silahkan diedit sendiri ya. Nanti saya malah harus stop share. Oke, kemudian beliau ini murid Imam Bukhari. Kitab ini disusun selama 12 tahun dan berisi 7.275 atau 4.000 hadis. Nah, ini sama ya. 7.000 sekian ini yang mengulang hadis, 4.000 ini yang hadis tanpa pengulangan. Nah, yang di Muslim itu lebih sistematis. Penyusunannya itu matan hadis yang diriwayatkan oleh banyak sanad atau banyak rawi itu ditulis rawinya dulu. Penyusunan rawi dari beberapa hadis dalam satu tema dikumpulkan tanpa memotong jalur periwayatan, hanya dibatasi dengan huruf H. Jadi ketika ada sanad-sanad yang banyak itu ditulis sama Bukhari. Ada sanad siapa, terus nanti kalau sudah selesai sanad itu ditulis huruf H. Nah, kemudian jalur yang lain ditulis. Kalau masih ada jalur yang lain, hak lagi ditulis. Nah, itu tanda tahwil ya, tanda bahwa sanad ini dan sanad ini itu enggak sama gitu. Jadi untuk membatasi jalur periwayatan. Kemudian setelah menyebutkan sanad baru menyebutkan matan, atau sebaliknya, matanya dulu baru bahan sanadnya yang masih sama. Kemudian memberikan tanda pada transmisi hadis, misalnya kalau di kitab, tapi ini tergantung di cetakannya ya. Kalau ada misalnya matbu'ah Sahih Muslim itu kan dicetak di beberapa negara. Nah itu kalau kitabnya aslinya itu hadasana akhbarona hadasana itu ada tandanya, entah dicetak tebal, entah dicetak miring gitu. Jadi untuk memperlihatkan oh ini loh hadasana akhbarona gitu. Jadi biar yang membaca itu langsung bisa ngeh oh ini periwayatannya dengan hadasana, ini periwayatannya dengan akhbaruna seperti itu. Kemudian Sunan Abu Dawud menduduki posisi tingkat 3. Kayak apa aja ya? Itu ditulis oleh Abu Dawud Sulaiman Ibnu Al-Ash'as Ibnu Ishaq Al-Azdi As-Sistani. Nah, Sunan kalau tadi sudah kita bahas ya, Sunan, namanya kitab Sunan itu berisinya adalah bab-bab
fikih. Jadi fokusnya pada bab-bab fikih. Nah, kalau Abu Dawud tidak hanya memuat, kalau Sunan tadi kan syaratnya adalah, bukan syarat ya, tipologinya adalah dia khusus bab fikih dan mencakup yang hadis-hadis marfu yang dari Rasul. Nah, Sunan Abu Dawud ini juga tidak hanya memuat yang sahih saja, tetapi masukkan pula hadis dhaif dengan diikuti penjelasan aspek kelemahannya. Nanti akan sekilas kita buka kitab-kitab ini. Memuat 4.800 hadis, termasuk kitab hadis hukum paling lengkap menurut mayoritas ulama. Nah, jadi banyak kita bisa tahu tentang kitab-kitab ini kan ya dari riwayat-riwayat. Nah, dari pendapat ulama tentang kitab ini itu, misalnya Bukhari dan Muslim itu hampir mayoritas ulama itu menyatakan itu kitab Sahihain ya, Sahihain yang paling sahih di antara kitab yang lain ya Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ada Sunan Abu Daud itu menjadi kitab hadis hukum. Nah, karena hadis-hadisnya hanya berkaitan dengan bab fikih. Nah, itu yang paling lengkap. Nah, sebenarnya kritik tentang Sahih Bukhari Muslim itu juga ada gitu. Tapi silahkan nanti dipelajari sendiri ya. Semuanya ya, ketika menulis buku, ketika menulis kitab itu tidak mungkin tidak ada yang mengkritik. Nah, jadi kritik itu bagian dari pelengkap. Kemudian Al-Jami' At-Tirmidzi. Nah, ini punya Sunan At-Tirmidzi juga disebutnya Al-Jami'. Nah, ditulis oleh nama lengkapnya At-Tirmidzi ya. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dohak As-Sulami Al-Wudi At-Tirmidzi. Nah, ini juga muridnya Imam Bukhari sekaligus mengikuti jejak beliau dalam penyusunan kitab hadis. Makanya beliau menulis Al-Jami', manut sama gurunya yang juga menulis Al-Jami' lil Bukhari. Nah, menetapkan 4 syarat dalam menulis hadis. Misalnya, hadis tersebut telah disepakati kualitasnya oleh imamain. Imamain itu apa? Siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis yang sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim itu bisa dimasukkan ke dalam kitab Al-Jami' Lit-Tirmidzi. Kemudian sahih menurut standar Abu Daud. Ya, jadi kitab sebelumnya, nah itu menurut Abu Daud sahih itu juga bisa dimasukkan ke dalam Al-Jami' Lit-Tirmidzi dengan syarat ittisalus sanad. Nah, jadi misalnya di Abu Daud itu kan ada yang sahih, dhaif, hasan. Nah, itu kalau dia sahih, diakui Abu Daud sahih dengan syarat sanadnya tersambung, itu bisa masuk juga ke dalam Al-Jami' Lit-Tirmidzi. Bisa juga hadis yang tidak sahih dimasukkan, tetapi disebutkan letak kelemahannya. Nah, jadi kan jelas ini tuh nggak sahih, tapi ada letak kelemahannya ada di mana. Kemudian hadis yang dijadikan hujah oleh fuqaha meski tidak sahih. Jadi kalau tidak sahih tapi dia menjadi hujah oleh fuqaha itu bisa masuk ke dalam Al-Jami' Lit-Tirmidzi, memuat sekian-sekian hadis. Oke, kemudian Sunan An-Nasa'i, ya, Sunan An-Nasa'i atau disebut juga dengan Al-Mujtaba An-Nasa'i. Itu ditulis oleh Ahmad ibnu Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Abdurrahman An-Nasa'i. Ya, namanya panjang-panjang ya. An-Nasa'i itu sebenarnya bukan namanya ya, biasanya lakopnya. Lakop itu sebutannya, biasanya bisa berhubungan dengan tempat lahir, bisa berhubungan dengan kaumnya dan lain sebagainya. Al-Bukhari itu karena lahir di Bukhara, nah, gitu ya. Nah, Imam Muslim itu memang namanya gitu. An-Nasa itu juga At-Tirmidzi itu juga itu lakop berhubungan dengan apa yang mengitari diberi namanya. Kemudian An-Nasa itu sebenarnya awalnya menyusun kitab yang disebut dengan Sunan Al-Kubro. Nah, tapi Sunan Al-Kubro ini berisi tidak hanya hadis sahih. Nah, jadi Sunan itu kan sekali lagi memuat bab-bab fikih ya. Tapi tidak hanya berisi yang sahih, jadi semuanya yang berkaitan dengan bab-bab fikih itu masuk ke dalam Sunan Al-Kubro. Nah, kemudian ketika disampaikan ke ulama itu, guru-gurunya itu minta diseleksi. Nah, istilahnya kemudian beliau akhirnya menyeleksi dari kitabnya itu ngambil yang sunnah,
yang sunnah, ngambil-ngambil yang sahih, kemudian dijadikan dalam satu buku namanya Sunan Sughro. Sughro itu kan artinya kecil. Jadi pertama Sunan Kubro yang besar, kemudian diseleksi yang hadis sahih-sahih aja, itu jadi Sunan Sughro atau yang dikenal dengan Al-Mujtaba An-Nasai. Tapi walaupun ini sudah diseleksi, yang dicantumkan itu sahih, menurut para pengamat juga ada beberapa yang masih tidak sahih. Nah, karena derajat kesahihan itu orang berbeda-beda itu tadi ya. Itu jadi masih ada beberapa yang tidak sahih. Disusun berdasarkan bab-bab fikih terdiri dari 52 kitab dan 2000 sekian bab. Nah, kitab ini maksudnya bukan jilid buku ya, tapi itu tadi ya, bab-bab dalam kitab itu namanya kitab. Dimulai dengan bab Toharoh. Next, sunan yang terakhir dari Kutubus Sittah itu ada Sunan Ibnu Majah. Nah, Sunan Ibnu Majah itu bernama Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Quzwaini. Nah, itu menghimpun 3.341 hadis dalam 32 kitab. Memuat pula hadis-hadis dhaif. Nah, kemudian banyak umat hadis yang tidak ditemukan pada Kutubul Khamsah. Kutubul Khamsah itu apa? Ya, yang tadi kutub yang 5. Ketika kita mengatakan Sahihain berarti Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Ketika kita mengatakan Kutubus Salasah berarti satu tingkat setelah Sahihain. Nah, Sunan Abu Daud. Kemudian kalau kita mengatakan Kutubul Arba'ah berarti kutub 4. Nah, itu di bawahnya ditambah Sunan At-Tirmidzi. Nah, sampai kalau Khamsah berarti ditambah Sunan An-Nasai. Nah, kalau Kutubus Sittah berarti tambah Sunan Ibnu Majah. Seperti itu ya. Nah, penyebutannya itu kelas-kelas atau hierarki dalam kitab babonnya hadis, ya, matan hadis itu gitu. Nah, kalau Kutubut Tis'ah itu ditambah Musnad Imam Ahmad, ditambah Al-Muwatta Imam Malik dan Musnad Ad-Darimi. Nah, itu nanti silahkan dicari sendiri yang Kutubut Tis'ah. Oke, kita akan melihat sekilas tentang kitab-kitab yang sudah kita bahas tadi. Sebentar akan kita share. Kita melihat Al-Jami' As-Sahih lil Bukhari. Nah, ini, gini ya, beberapa juz awal dari Al-Jami' As-Sahih lil Bukhari. Kita bisa lihat sekilas. Oke, langsung ke fihrisnya aja. Ya, coba. Itu kenapa ini? Kok tidak bisa dibuka? Ya, harddisk saya sudah keluar dari laptop. Oke, kita buka yang lain dulu saja. Kalau Sahih Bukhari itu banyak ya, bisa dilihat di banyak. Atau di aplikasi HP juga ada. Saya punya aplikasi Kutubut Tis'ah itu ada di HP. Ya, meskipun urutannya ya matan-matannya aja ya, sama sanadnya, tapi cukup ringkas untuk mencari hadis secara cepat itu bisa. Kita melihat ini dulu. Oke, ini Lit-Tirmidzi ya, hadis Jami' Al-Kabir Lit-Tirmidzi. Lit-Tirmidzi ini isinya seperti ini. Al-Jami' namanya juga Al-Jami' juga jadi banyak. Jadi ada keterangannya kalau di At-Tirmidzi itu mencatatkan tadi boleh memasukkan hadis yang tidak sahih, tapi dilihat ada keterangan letak kelemahannya. Nah, itu misalnya beliau juga di bab Toharo awalnya. Nah, ini ada keterangannya. Hadal hadis asrah syai'in fi hadal bab wa ahsan. Nah, jadi ada keterangannya lagi. Di bab ini hadis ini adalah yang paling sahih. Itu. Nah, ini ada hadis Hasan Sahih bahwa hadis Malik an Suhail Nabi Hurairah. Jadi ini hadisnya Hasan. Nah, Hasan yang mendekati derajat kesahihan. Jadi ada keterangan-keterangannya ya. Kalau untuk Sunan Al-Jami' Al-Kabir Lit-Tirmidzi. Kemudian kita lihat lagi ini yang Sahih Muslim. Sahih Muslim itu, nah kita bisa lihat ini ya. Kelihatan ya.
Hadatsana Ishaq bin Ibrahim bla 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 qala akhbarana Ibnu Jurayh, ada huruf H. Nah, tadi ya tahwil. Jadi ini sudah sampai ini aja sanatnya. Kemudian wa hadatsani Harun Ibnu Abdullah wa labdullahu qala hadatsana. Nah, ini sudah di pohon sanat yang lain. Nah, cuma dibatasi dengan huruf H. Nah, gitu ya. Di sini ada lagi enggak? Ini ada hadatsana Khalaf Ibnu Hisham, hadatsana Haumat Ibnu Zaid. Nah, ada hak lagi. Nah, berarti antara sini dan sini itu enggak sama, enggak nyambung. Nah, ini beda sanad lagi. Hadatsana Yahya bin Yahya dan lain sebagainya. Ini ditandai dengan huruf H. Kalau ini adalah cetakan Turki ya. Jadi ini ada hadatsana, hadatsana, hadatsana. Ini di hadasani, ini dicetak tebal, Nah, jadi kelihatan apa namanya keadaan periwayatannya itu dengan apa. Oke, itu apa tadi Sahih Muslim. Kemudian kalau ini Sunan Al-Kubra lin Nasa'i ya, dimulai dengan kitab Toharoh. Nah, seperti ini. Ini contoh dari kitab An-Nasa'i. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang ini. Oh, maaf. Ini dari Sunan Ibnu Majah ya, Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Nah, kalau Ibnu Majah ini tadi kan apa namanya mencakup tidak hanya sahih, tapi di sini ada keterangannya. Misalnya ini hadisnya sahih, ini sahih, ini sahih. Jadi tidak perlu takut dalam mencari di Ibnu Majah karena sudah ada keterangannya. Nah, ini ada dhaif munqati, udah dhaif munqati sisan. Sahih dhaif jiddan. Nah, ini sudah ada dhaif jiddan berarti dhaif banget gitu ya. Kemudian ada sahih. Nah, sudah ada keterangannya. Ini itu ini ada sahih isnadil hakim wa wafaqahu az-Zahabi. Jadi ini tidak semuanya menyatakan sahih, tapi yang sanadnya lewat al-Hakim dan disetujui oleh Zahabi itu maksudnya kategori sahih. Nah, ini kemudian ini yang terakhir adalah Sunan Abu Dawud. Ini juga sama. Sudah ada keterangannya sahih. Kemudian ada lagi mana? Sahih ila qauluhu ila nisfi dhira. Jadi sahih kecuali sanad yang atau matanya ada ila nisfi dhira. Itu fa'inahu syad. Jadi matanya ini berhubungan dengan matan. Jadi matanya ini sahih, dari semuanya sahih kecuali yang ila nisfi dhira ini tambahan ini syad. Nah, ada ya detail ya. Sahih duna zakarat dhira'ain wal merfaqain. Nah, jadi ini sahih, semuanya sahih kecuali yang menyebutkan kata-kata ini. Nah, itu tidak sahih lagi. Nah, gitu ya. Jadi sudah lengkap. Nah, itu beberapa kitab yang ini kenapa saya sedikit besar sekali? Oke, jadi itu sekilas tentang kitab yang kita pelajari. Kitab Kutubut Tis'ah ya. Kutubut Tis'ah sebenarnya ada juga, tapi ya berat nanti kalau saya sharing semuanya. Gitu ya. Oke, cukup sekian dulu kita bahas tentang Kutubus Sittah. Silahkan dibuka-buka sendiri. Kalau menginginkan itu PDF-nya sudah banyak ya, itu juga saya tadi ngambilnya dari PDF. Kalau kitab aslinya juga banyak ditemukan di toko-toko kitabnya. Itu kitab-kitab bobon ketika jenengan mau mencari matan-matan hadis. Oke, cukup simpel pembahasan kita sekarang tentang kitab-kitab yang bisa kita pakai untuk melihat matan-matan hadis. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar mandiri. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.